Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayatnya yang ke-12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, dengan hikmat yang asalnya daripadamu, kami tentu dapat mengenal kebenaran itu. Dan biarlah kami dalam hidup ini, orang-orang yang telah mengenal Engkau akan menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran yang Engkau beri kepada kami. Kuatkan kami sehingga apa yang kami baca itu juga yang kami lakukan. Karena itu adalah firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan ayatnya yang ke-12 dari Kisah Para Rasul pasal 25. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, itulah firman yang telah kita baca. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemudian kita mengingat kembali dari ayat pertama, ayat 1 sampai kemudian ayat yang kita baca. Ini menceritakan bagaimana sebuah perjalanan kehidupan yang kemudian dialami oleh Paulus. Bahwa akibat dari pemberitaan Injilnya, maka dia diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa dia tidak disukai oleh segelintir kelompok, dalam hal ini orang-orang Yahudi. Dan dalam bagian Alkitab ini, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa ketidaksenangan daripada orang-orang Yahudi ini berdampak pada kasus ini kemudian ditangani oleh, ya boleh saya bahasakan, pemerintah waktu itu. Kalau jujur kita sebenarnya memperhatikan, sebenarnya ini kan hanya kasus yang terkait dengan soal agama. Ya, tapi ya karena orang Yahudi tidak punya kuasa untuk bisa menghukum Paulus seperti yang mereka inginkan, ya hukuman mati atau bahkan sampai membunuhnya, maka mereka menggunakan instrumen hukum pada waktu itu. Dengan bahasa yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya mereka bukan mau mencari keadilan di situ lewat membawa kasus Paulus ke ranah Kaisar pada waktu itu atau pemerintah pada waktu itu. Tapi mereka hanya berupaya mencari celah agar supaya ya Paulus dikenakan hukuman sampai mati. Tapi saudara-saudaraku, apapun yang dilakukan oleh orang jahat ini, saudara-saudaraku, tidak berhasil. Kenapa? Karena bukan kebenaran yang mereka mau tegakkan, tapi karena ketidaksenangan pada seseorang. Dan kita belajar di sini, saudara-saudaraku, bahwa namanya sesuatu yang tidak benar itu tidak akan kemudian diberkati oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, segala upaya pun dilakukan, tidak akan berhasil. Mungkin kelihatannya bahwa ketika mereka bisa membawa Paulus sampai bisa dipenjara, bisa membawa rasa senang bagi kelompok yang tidak suka pada Paulus. Tapi di sini kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa ada Tuhan yang selalu mendampingi Paulus. Ada Tuhan yang selalu menemani Paulus. Sehingga di balik rancangan jahat dari orang-orang Yahudi selalu ada pembelaan daripada Tuhan. Bagian Alkitab ini menunjukkan bagaimana Paulus ya dengan ketaatannya kepada Tuhan tapi juga kepada penguasa pada waktu itu tetap bertindak bijak. Dengan hikmat Allah dia selalu menjalani proses hukum yang menimpa dia dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Sehingga dia, seperti saya katakan di renungan sebelumnya, dia tidak emosional dalam menghadapi kenyataan ini. Dia tetap meminta petunjuk dari Tuhan. Sehingga walaupun dia tahu bahwa hukum pada waktu itu tidak mampu memberi keadilan kepadanya, tapi dia tetap berjalan dalam pribadi yang kemudian mau mengandalkan Tuhan. Nah, tentu demikian juga kehidupan kita. Ya. Walaupun di sekeliling kita hadir orang-orang yang tidak suka pada kita, yang setiap hari mungkin merencanakan sesuatu yang bisa menjatuhkan kita. Tapi percayalah,
Kita punya Tuhan yang akan selalu membela kita. Jalani setiap proses. Ketika kita pun berada di satu titik atau suatu keadaan, percayalah bahwa Tuhan tetap ada di sana. Dunia mungkin tidak mampu membela kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu akan membela kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak meninggalkan hamba-hambamu yang kemudian memberi diri dalam melayani. Paulus menghadapi resiko dari jalan yang dia pilih untuk mengikut Tuhan. Demikian juga kami. Ada resiko ketika kami mau tetap setia padamu. Tolonglah kami tetap setia, walaupun mungkin kami hanya sendiri memperjuangkan kebenaran itu. Biar kami tetap beriman bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan, ini doa kami. Amin. Di ufuk timur terbit sang surya, mengubah malam gelap menjadi terang. Kijang